Kenapa? UNESCO pun iktirafkan batik daripada Indonesia. UNESCO iktiraf batik dari Indonesia atau batik Indonesia dari Indonesia? Although the actual origins of batik are unknown, it is believed to have been transported to Asia by way of the Indian subcontinent. Ngerti bahasa Inggeris tak? Kita kena ngerti. Kalau tak, daun nipah dikatakan daun labu. Kita lihat siapa yang lebih lihai, yang lebih suhu. Ya, pembatik Indonesia atau pembatik Malaysia. Bisa nggak mereka menggunakan alat-alat macam semacam lomba ini? dalam sekolah saja ya. Ya. Dan marilah kita edukasi netizen-netizen kita, netizen-netizen Indonesia untuk tidak memunculkan sifat etnosentrisme ya. Kita harus buang jauh-jauh sifat etnosentrisme itu. Karena itu hanya membuat kita menjadi sombong, kemudian meremehkan yang lain ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya sangat terkesan sekali dengan seorang pemuda, dengan seorang influencer Malaysia yang sangat bijak dan sangat cerdas dalam menyikapi soal isu yang lagi lumayan viral belakangan ini, soal batik ya. Kita tahu beberapa hari yang lalu seorang YouTuber dari USA, iSoSpeed, berkunjung ke Malaysia. Kemudian ada seorang penggemar Malaysia yang memberikan hadiah batik kepada si YouTuber tersebut. Kemudian penggemar itu mengatakan bahwa batik itu asal dari Malaysia. Tidak salah dengan apa yang dia katakan. Tapi yang bikin salah itu kita yang menanggapi. Ada berbagai persepsi, menimbulkan berbagai perspektif gitu ya, tergantung dari mana kita mau memandangnya ya. Oke, itu menjadi viral dan ramai sekali di sosial media Indonesia. Saya pun juga beberapa kali mengulas dalam konten saya, boleh ditonton sebelum-sebelumnya. Oke, seperti apa sih sikap atau respon dari si influencer Malaysia ini, si pemuda ini? Kita tonton dulu ya. Mana? Saudara rasa dari mana? Itu dari Indonesia. Kenapa? UNESCO pun iktirafkan batik daripada Indonesia. UNESCO iktiraf batik dari Indonesia atau batik Indonesia dari Indonesia? Although the actual origins of batik are unknown, it is believed to have been transported to Asia by way of the Indian subcontinent. Ngerti bahasa Inggeris tak? Kita kena ngerti. Kalau tak, daun nipah dikatakan daun labu. UNESCO sampaikan, kami UNESCO tak tahu asal-usul batik dari mana. Tapi kami percaya batik masuk ke Asia melalui benua kecil India. Itu UNESCO yang cakap, bukan Malaysia yang cakap tau. Jadi kenapa tak marah UNESCO? Kalau Malaysia, Indonesia bertelagah batik milik siapa? Ni, India, China, 2000 tahun dahulu dah ada batik. Batik dah bertapak wujud di sana. Jepun tahun 700 pun dah ada batik. Negara Malaysia, Indonesia pun tak wujud lagi waktu tu. Belum saya cerita batik dalam sejarah Mesir kuno. Fir'aun pun pakai kain batik tau. Cuba cari kain batik Fir'aun. Apa salahnya kita saling menghormati, hargai keindahan batik setiap negara? Apa salahnya kita jadikan batik sebagai warisan seni yang menyatukan Malaysia dan Indonesia? Jadi ayo, tutup sengketa. Cerdas sekali. Terima kasih. Sangat bijaksana sekali sikap dari si pemuda Malaysia ini. Berpikir secara positif dan open-minded itu perlu ya dalam menyikapi sesuatu. Dan pemuda itu secara sederhana, secara gamblang memberikan fakta, menunjukkan fakta bahwa itu yang mengatakan adalah UNESCO. Kalau Anda netizen Indonesia tidak terima, kenapa Anda tidak protes pada UNESCO soal itu? UNESCO yang mengiktiraf bahwa batik adalah budaya milik Indonesia. Tetapi UNESCO juga mengatakan dia tidak tahu budaya itu berasal dari mana. Tetapi dalam sejarahnya batik ini masuk melalui benua kecil dari India yang kemudian masuk ke Asia Tenggara dan masuklah ke Nusantara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kenapa netizen tidak protes dengan UNESCO? Gitu ya. Dan sebetulnya saya sudah juga mengatakan hal yang sama di konten saya sebelumnya.
Seperti apa narasi di konten saya yang dibantah oleh si Kokori itu ya. Saya sebut nama aja, Kokori. Ini dia. What is it? This is Malaysia traditional Malaysia Really? traditional wear batik. Batik? Yeah, you must wear. Where is batik from? Tapi memang kalau misal batik, karena memang dulu Malaysia sama Indonesia pernah bersatu, jadi Malaysia juga punya batik, cuman beda coraknya. Ada batik Malaysia, ada Ya. batik Indonesia, begitu cuma beda corak begitu Iya, ya. beda corak. Kemudian kalau kita mau bicara lebih jauh lagi soal batik gitu ya, asal muasal batik ini dari mana sehingga Indonesia ini ada batik. Nah, kalau kita mau bicara lebih jauh lagi, bahwa teknik membatik ini ribuan tahun yang lalu itu sudah ada di Mesir. Kemudian teknik pembuatan batik itu menyebar ke Asia, salah satunya seperti India, kemudian ke Cina, kemudian turun ke Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, kemudian turun ke Indonesia. Begitulah alurnya, asal muasal masuknya teknik membatik ini ke Indonesia. Batik ini menurut UNESCO ya sudah milik Indonesia, sudahlah ya, clear, beres. Kalaupun nanti ada orang Malaysia mengatakan bahwa batik itu berasal dari Malaysia, mungkin batik yang dimaksud adalah batik yang memang berasal dari Malaysia. Karena Malaysia pun juga punya batik khas mereka. Kita punya batik khas kita gitu ya. Coraknya berbeda. Dan batik ini tidak hanya ada di Indonesia. Di India pun ada, di Cina pun ada, Thailand pun juga ada. Punya motif dan corak yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Dan terkait soal ISOSPID dan batik itu berasal dari Malaysia, saya asumsikan bahwa batik yang dikasih orang Malaysia itu pada ISOSPID adalah batik asal Malaysia. Mungkin begitulah. Akan tetapi apa? Narasi yang saya buat di konten itu ditentang habis-habisan oleh sese-influencer Indonesia yang bernama Kokori. Saya sebut saja namanya ya, si Kokori. Dia menentang habis-habisan narasi yang saya buat. Bahkan dia memframing saya bahwa saya ada yang memberikan arahan ya. Maksudnya orang Malaysia itu memberikan arahan kepada saya untuk membuat narasi, membangun narasi seperti ini. Saya nggak tahu ini konten Anda ini independen, ide Anda, atau ada, mohon maaf ya, orang tempatan yang menuliskan skenario ya. Gimana Anda harus berusaha meyakinkan netizen bahwa batik itu punya negara kami ya. Apakah di belakang Anda ini ada orang tempatan, bosnya Anda, supervisor atau koordinator atau bagaimana? Pokoknya narasi hari ini seperti ini ya, usahakan agar batik ini adalah milik kita juga. Nah, kalau ke Anda ini Mr. Bas ya ingin membela-belain, oh di Malaysia ada kok batik begini-begini. Batiknya batik apa? Dicetak atau dicat satu persatu, dilukis pakai tangan seperti ini ya. Kalau dicetak tidak berhak mereka mengatakan itu batik. Oke? Batik itu eksklusif dengan metode manual semacam ini, dilukis dengan tangan satu persatu. Ya. Dan ini memerlukan kesabaran, ketelitian, dan waktu yang begitu banyak dan luar biasa. Dan ini unik di Pulau Jawa, di Indonesia. Oke? Nah, kalau Anda masih nggak terima batik itu dari mana, punya siapa, dan sebagainya, dibuat perlombaan aja. Ya, suhu-suhu batik Malaysia boleh dikumpulin semua yang paling pinter-pinter. Ya, lalu kita punya suhu-suhu batik juga yang paling pinter-pinter kita kumpulin juga. Lalu kita perlombakan. Ya, dikasih kain putih, mereka dikasih pola ini, ayo ditiru pola ini ditiru ya, mau bunga-bunga, mau pola parang, pola pola daun-daunan dan sebagainya. Itu kita berikan contoh polanya, lalu semua orang buat manual, nggak boleh pakai cetak. Siapa yang paling cepat selesainya, paling bagus, paling rapi, paling tinggi kualitasnya, paling indah, itu juaranya. Ya, kita lihat siapa yang lebih lihai, yang lebih suhu. Ya, pembatik Indonesia atau pembatik Malaysia. Bisa nggak mereka menggunakan alat-alat Macam semacam lomba ini? dalam sekolah saja ya. Ya. Narasi yang ada di konten saya itu bukan dari saya, tetapi itu memang sejarahnya seperti itu. Kronologi asal-muasalnya batik masuk ke Indonesia seperti itu. Itu bukan orang Malaysia yang buat, ataupun saya yang buat.
Tapi kalau Anda cari di Google memang seperti itu. Anda kan Mr. Google. Apa-apa itu kan cari di Google. Cobalah Anda cari informasinya. Anda akan menemui hal seperti ini. Ya, pada dasarnya si Kokori ini menjelaskan teknik membatiknya, ya, bukan produknya. Begini, apapun tekniknya, ya, hasil akhirnya adalah batik. Saya analogikan seperti ini. Nasi, untuk menghasilkan produk nasi, itu caranya bermacam-macam. Teknik pembuatan nasi, teknik memasak nasi itu banyak. Ada yang memasak nasi dengan cara pakai kayu bakar, ada dengan cara pakai gas dan kompor, ada juga yang memakai dengan listrik. Apapun teknik pembuatan nasi itu, tetap nanti hasil akhirnya adalah nasi. Ya, dia dikatakan nasi bukan karena dia dimasak dengan secara tradisional dengan pakai kayu bakar, kemudian dia dinamakan nasi. Jadi analoginya seperti itu. Yang dibahas oleh Kokori itu adalah teknik pembuatannya, proses pembuatannya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa dalam pembuatan batik itu banyak caranya, banyak tekniknya. Apapun teknik yang dipakai pada akhirnya itu namanya batik. Jadi bukan karena itu dibuat dengan cara stempel, dengan cara cat, kemudian itu tidak berhak dikatakan batik. Tidak. Apapun caranya itu tetap batik namanya. Gitu Kokori. Dan konyolnya lagi dan lawannya lagi, Anda itu sampai-sampai mencabar suhu-suhu atau seniman-seniman batik Malaysia untuk bertanding, ya, untuk berlomba dengan seniman Indonesia. Mana yang lebih hebat dalam membuat batik, ya? Mana yang lebih berhak mengatakan batik itu asli dari mana? Konyol sekali, lawak sekali. Ini bukan soal mana yang lebih hebat, ya. Kokori, ini bukan soal mana yang lebih hebat, mana yang lebih berhak. Tetapi kalau kita punya kesamaan budaya, seharusnya yang harus kita cuatkan, yang harus munculkan adalah bekerja sama, saling melestarikan budaya ini. Kalau kita bisa menciptakan perdamaian, untuk apa kita menciptakan permusuhan, perkelahian? Kalau kita bisa bersatu dalam melestarikan budaya ini, untuk apa kita bertikai soal batik ini, soal budaya ini? Lagipun orang Jawa itu tidak hanya ada di Pulau Jawa. Orang Jawa itu juga ramai di Malaysia dan bahkan menjadi warga Malaysia. Jadi tidak heran Kokori, di sana itu banyak sekali budaya Jawa yang diamalkan. Orang Jawa di Malaysia itu berhak, ya, berhak mengamalkan budayanya. Jadi begini Kokori, dengan informasi yang sudah serba terbuka saat ini, seperti yang Anda bilang, ya, kita dapat melihat informasi, membaca informasi, mendapatkan informasi dengan membuka Google, ya. Seharusnya itu membuat Anda menjadi lebih open-minded, menjadi lebih banyak referensi. Baca, cari informasi itu dari berbagai sumber. Jangan hanya mencari dari satu sumber, karena itu hanya akan menyempitkan wawasan Anda. Soal batik, Anda jangan hanya cari dari satu sumber, Anda kumpulkan, Anda cari dari berbagai sumber. Ketika Anda mencari satu informasi, Anda jangan hanya berfokus dalam satu sumber saja, tetapi Anda coba cari juga referensi yang lain, lalu Anda bandingkan dari sumber-sumber yang lain soal topik yang Anda cari itu. Begitu, biar kita itu tidak terkungkung gitu ya. Dan marilah kita edukasi netizen-netizen kita, netizen-netizen Indonesia, untuk tidak memunculkan sifat etnosentrisme, ya. Kita harus buang jauh-jauh sifat etnosentrisme itu, karena itu hanya membuat kita menjadi sombong, kemudian meremehkan yang lain, ya. Kapan kita mau maju? Kapan Indonesia mau maju? Kalau sikap atau sifat etnosentrisme ini masih kuat dalam diri kita. Kita merasa lebih besar, kita merasa lebih hebat,
kemudian meremehkan yang lain, sementara faktanya apa? Justru Malaysia jauh melewati kita. Buang jauh-jauh sifat etnosentrisme itu, jangan tanam dalam hati kita. Sikap itulah yang akan menunda atau mencegah kita untuk bergerak maju ke depan. Di zaman yang sudah maju ini, di zaman yang sudah serba modern ini, kita jangan terlalu terkungkung dengan pemikiran-pemikiran budaya-budaya tradisional, tetapi juga harus diimbangi dengan pemikiran-pemikiran zaman yang hari ini, di mana kita harus berpikir ke depan dengan menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Tugas kita itu adalah melestarikan budaya leluhur, bukan memperdebatkan yang akan membuat kita itu terkungkung dengan ini saja, sehingga kita lupa untuk maju. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.